Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Scary Car Osram. Kali ini ada sebuah kisah dari kiriman Sobat Osram yang bernama Edo. Sebelum kalian mendengarkan kisahnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami semakin maju dan berkembang, dan saya tetap bersemangat untuk bercerita kisah-kisah mistis lainnya. Jangan lupa subscribe. Cerita kali ini, Chris, ada kisah kiriman dari Sobat Osram yang bernama Edo. Pengalaman yang dialami oleh Edo ini terjadi di tahun 2019. Waktu itu Edo dan teman-temannya ini mengadakan touring dari Bandung menuju Pangandaran. Nah, dari perjalanan Edo saat touring, di tengah perjalanan Edo melihat ada janur kuning yang menandakan bahwa di tempat tersebut ada sebuah hajatan pernikahan. Karena keadaan pada waktu itu Edo dan teman-temannya ini kecapean dan sedang kondisi lapar, Edo dan teman-temannya ini tiba-tiba berpikir untuk ikut makan di kondangan tersebut. Padahal Edo dan teman-temannya nggak kenal dengan sosok pengantin tersebut. Nah, akhirnya rencana itu terjadi. Edo dan teman-temannya ini masuk ke kondangan tersebut, salaman dengan pengantinnya, terus ikut makan di sana. Nah, yang lebih parahnya lagi, Edo bercerita pada waktu itu nggak ada satupun teman-temannya yang berinisiatif untuk masukin amplop gitu ke dalam gentong. Jadi gratis gitu. Jadi makan gratisan. Nah, setelah selesai makan di kondangan tersebut, Edo dan teman-temannya ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan touringnya ke Pangandaran. Sesampainya di Pangandaran, Edo dan teman-temannya nggak mengalami kejadian apapun. Mereka bersenang-senang berwisata di sana hingga beberapa hari. Setelah itu mereka pun pulang kembali ke Bandung. Nah, kejadian aneh terjadi ketika beberapa hari Edo sudah kembali di Bandung. Tiba-tiba perut Edo ini sangat sakit sekali. Ia merasakan sakitnya ini seperti ditusuk jarum. Kejadian sakit perutnya Edo ini terus terjadi hingga berminggu-minggu. Hingga pada akhirnya Edo dan keluarganya berinisiatif pergi ke rumah sakit untuk melakukan ronsen. Dan ketika sudah melakukan ronsen, Edo kaget bahwa ternyata di dalam perut Edo ini ada 2 buah paku. Edo berpikir, kok bisa gitu, ada paku yang masuk ke dalam perutnya. Di tengah kepanikan itu, Edo sempat berpikir apakah ada musuh yang memang mengirim santet kepada Edo. Tapi Edo terus berpikir bahwa Edo ini gak punya musuh. Akhirnya bapaknya Edo ini berinisiatif mengajak Edo untuk pergi ke kerabat bapaknya. Ia pergi ke kerabat bapaknya yang memang rumahnya tidak jauh dari rumahnya Edo. Nah, sesampainya di rumah kerabat ayahnya ini, sebelum Edo bercerita tentang pengalaman sakit perutnya Edo ini, tiba-tiba kerabat bapaknya ini ngomong ke Edo, kamu mah macem-macem aja. Kondisi kamu seperti itu ya karena ulah kamu sendiri. Kau bisa-bisanya makan di kondangan orang tanpa ada undangan. Edo kaget pada waktu itu. Kok bisa kerabat atau sahabat ayahnya ini bisa tahu bahwa Edo beberapa minggu ke belakang ketika touring ke Pangandaran, ia makan di kondangan orang. Nah, akhirnya pada waktu itu Edo dicoba untuk diobati oleh kerabat ayahnya ini. Ketika diobati dan minum air doa, si Edo ini akhirnya muntah yang cukup banyak sekali, hingga akhirnya mengeluarkan 2 paku yang ada di perutnya. Setelah itu Edo dikasih wejangan oleh kerabat ayahnya. Alangkah lebih baiknya Edo ini pergi kembali ke tempat
Edo makan di kondangan tersebut. Akhirnya beberapa hari setelah itu Edo mencoba untuk minta temannya untuk nganterin ke kondangan tersebut. Bahkan beberapa temannya yang ikut makan di kondangan tersebut pun ikut nganter Edo. Tidak berselang lama, beberapa jam perjalanan dari Bandung menuju tempat tersebut, akhirnya Edo sampai. Ia bertanya-tanya ke warga setempat, "Pak, ada nggak beberapa minggu lalu yang ngadain kondangan di sini?" Setelah pertanyaan-pertanyaan dan bertanya ke beberapa orang di tempat tersebut, akhirnya Edo ini diantar oleh salah seorang bapak-bapak ke kondangan yang dimaksud. Dan benar saja ketika Edo datang ke rumah tersebut, Edo melihat pengantin yang Edo temui waktu itu. Nah, waktu itu Edo langsung minta maaf ke keluarga tersebut bahwa beberapa minggu lalu ketika bapak dan ibu mengadakan acara pernikahan, aku dan teman-teman, aku minta maaf, aku dan teman-teman ikut makan tanpa izin, Pak. Mengakui. Dan ternyata setelah Edo meminta maaf ke keluarga tersebut alhamdulillah welcome. Mereka memaafkan apa yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya. Dan bahkan keluarga tersebut mengakui bahwa di tempatnya ini memang dijaga juga oleh beberapa karuhun atau sesepuh yang berada di sana. Mungkin maksud dan tujuan dari karuhun tersebut hanya mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan selalu berbaik sangka atau berbuat baik kepada orang. Nah, tidak berselang lama setelah itu, setelah Edo dan teman-temannya ini minta maaf, akhirnya Edo kembali ke Bandung. Malam harinya, ketika Edo sedang tidur, tiba-tiba Edo ini bermimpi didatangi seorang kakek-kakek yang tubuhnya tinggi besar. Tapi kakek-kakeknya ini berpakaian yang sangat rapi dan tercium wangi yang sangat wangi gitu. Bapak-bapak ini, kakek-kakek ini bilang ke Edo, "Lain kali kamu nggak boleh kayak gitu, dimanapun, ibaratnya dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung." Artinya dimanapun kita tinggal, kita harus menghormati adat istiadat tempat tersebut. Bagaimana caranya kita menghormati pernikahan orang lain dengan cara bertamulah dengan baik, seperti itu. Setelah mimpi tersebut, Edo pun bercerita ke ayahnya bahwa saya, Pak, semalam mimpi ketemu dengan kakek-kakek yang tubuhnya tinggi besar, bersih dan wangi. Lalu bilang seperti itu. Nah, selang keesokan harinya, Edo ini bermimpi kembali bahwa Edo ini seolah bermimpi pergi ke tempat sebuah kondangan yang di mimpi tersebut Edo ini melihat pengantin di kondangan tersebut adalah Edo dan salah seorang perempuan yang Edo nggak kenal sama sekali. Pada waktu itu tiba-tiba Edo melihat banyak orang-orang yang datang ke rumahnya atau ke tempat pernikahan tersebut, hingga akhirnya banyak orang-orang itu makan makanan Edo yang dalam mimpi itu. Edo makan makanan yang jelas-jelas Edo ini nggak kenal dengan mereka. Setelah itu Edo terbangun, akhirnya Edo ini mencoba untuk melaksanakan sholat. Waktu itu memang kebetulan Edo bangun sekitar tengah malam. Edo pun akhirnya melaksanakan sholat malam. Dan setelah sholat, Edo benar-benar beristighfar, meminta maaf kepada Allah dengan atas apa yang diperbuat oleh Edo waktu itu. Nah, Sobat Osram, semoga kisah yang diceritakan oleh Edo ini bisa kita ambil hikmahnya. Dimanapun kita berada, alangkah lebih baiknya kita terus menjunjung tinggi adat istiadat tempat tersebut, menghargai apapun yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Semoga di dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, Rilis.